Fungsi anggota dewan itu dalam undang-undang sangat tegas bahwa dewan itu punya fungsi di legislasi, gitu kan ya. Jadi mulai dari membuat undang-undang, kemudian mengawasi jalannya pemerintahan, gitu kan ya, harus sesuai dengan koridor dan seterusnya kan, seperti itu kan. Ada banyak lah, di budgeting juga DPR punya fungsi dalam bidang penganggaran, gitu. Kalau sekedar tentang fungsi DPR. Nah, kira-kira apa yang kemudian dimaksud lebih tegas? Yang kepentingan langsung kepada masyarakat. Maksudnya? Itu kan nanti rapat-rapat di dewan dan segala macam itu kan rapat, fungsi Bawaslu. Tapi fungsinya langsung kepada masyarakat seperti apa, Pak? Ya, balik lagi bahwa DPR itu kan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kehadiran DPR adalah untuk mewakili rakyat. Di DPR ada banyak anggota, gitu kan ya. Dari sekian banyak anggota tersebut tentu mewakili masing-masing daerah, gitu kan. Dari daerah dipersempit kembali kemudian sampai kepada, mohon maaf, dapil-dapil ya istilahnya, gitu kan. Gitu loh. Rakyat yang berkeluh kepada anggota dewan, apa yang mau dikerjakan? Ya berusaha untuk masuk, ya mudah-mudahan bisa jadi problem solving ya. Kalau kemudian misalnya DPR tidak punya ya kekuasaan atau wewenang dalam ranah eksekutif, paling tidak dia bisa menyampaikan aspirasi masyarakatnya tersebut kepada pihak eksekutif. Karena kalau sudah membangun jalan itu bukan urusan dewan. Memperbaiki infrastruktur itu bukan tugas dewan, itu adalah eksekutif, gitu loh. Jadi keliru kalau misalnya ada masyarakat yang berpandangan satu jalan diperbaiki oleh seorang anggota legislatif, gitu kan? Tidak. Anggota legislatif itu mengusulkan menjadi sebagai bagian dari program terhadap eksekutif. Gitu maksudnya kalau misalnya arahnya ke sana. Nah, kalau kita lihat sekarang anggota dewan itu kalau sudah jadi anggota dewan itu seolah-olah sudah bukan lagi milik rakyat. Contoh DIY tapi milik partai, gitu. Tugas partai. Betul. Hanya membantu masyarakat yang ada di konstituennya. Betul. Kalau Bapak gimana tuh Pak anggota dewan seperti itu? Jadi begini ya, kita spesifik aja. Kita ambil contoh misalnya DPRD di DIY, ya. Dalam kerangka misalnya kan, proses untuk menjadi DPR-nya itu tentunya semua mewakili dari masing-masing daerah pemilihan, gitu kan ya. Nah, dia meminta dukungan dari masyarakat, terutama di daerah pilihannya, di dapil istilahnya, itu untuk mendapatkan suara yang cukup representatif sehingga yang bersangkutan bisa duduk menjadi anggota di DPRD, DIY taruhlah, misalnya kan. Nah, kemudian ketika sudah menjadi seorang anggota DPRD DIY, apakah kehadirannya hanya untuk dapilnya atau misalnya masyarakat yang mana, kan begitu tadi pertanyaannya. Ya kalau udah DPRD DIY, ya DPRD DIY, bahwa dia wakil masyarakat Yogyakarta. Gitu loh. Persoalannya kemudian dia terpilih karena dapil, gitu kan? Ya dia memberikan perhatian kepada dapilnya tersebut, gitu kan? Itu persoalan yang sangat wajar, saya pikir. Dan saya pikir semua anggota dewan ya pada akhirnya juga tentu dia akan menimbang-nimbang dan melihat lah ya. Kira-kira misalnya, saya dulu bisa masuk ke DPRD DIY ini karena apa? Karena saya mewakili misalnya Bantul Timur. Gitu misalnya nih. Ya seyogyanya lah saya memberikan skala prioritas. Gitu kan, bahwa problem-problem masyarakat di Bantul Timur itu kita suarakan. Gitu kan ya. Kalau kemudian misalnya menghendaki satu tuntutan perbaikan infrastruktur kah, misalnya kan tentang pengembangan sumber dayanya kah, misalnya atau misalnya rekayasa budidaya di bidang pertanian dan lain sebagainya. Nah, dewan itu hanya bisa ya itu mengusulkan kepada eksekutif. Itu menjadi sebuah program. Di sanalah seorang dewan, masing-masing anggota dewan berjuang. Gitu kan, supaya misalnya apa yang menjadi suarakan ya oleh konstituennya itu kemudian terakomodir ya menjadi sebuah kebijakan dan program pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Gitu.